Halo Kidal, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai cara keluar dari incaran lawan. Untuk keluar dari incaran lawan, pertama kita harus tahu dulu kenapa kok lawan mengincar kamu. Kok bukan mengincar partnermu, atau kok nggak sama-sama diincar, maksudnya porsinya banyak ya. Kok kebanyakan pengembalian lawan diberikan ke kamu. Yang pertama mungkin kalau kita main antar teman gini biasanya kan ya jarang sekali kalau ngincer temannya sendiri. Maksudnya ya lawan tapi kan mereka juga teman kita sendiri, jadi nggak ngincer, nggak ada maksud untuk mengincer, tapi itu insting manusiawi aja. Kalau kita sebagai warrior ya, pejuang, itu biasanya kan kalau ingin menang ya pasti mengincar yang paling lemah. Itu udah kayak hukum rimba. Contohnya kemarin tuh saya lihat video di TikTok, ada orang yang melihara husky. Jadi husky itu dia adopsi udah ganti-ganti majikan 6 atau 7 kali gitu. Jadi kalau didekati oleh orang yang ngadopsi itu buas atau jadi galak gitu. Jadi cara penanganannya adalah dengan dimasukkan anjing pitbull atau yang lebih ganas dari husky, dimasukkan ke dalam satu kandang. Tapi yang pitbullnya udah di ini ya, udah baik, maksudnya kalau sama juragannya itu baik, nggak nyerang. Dan akhirnya husky-nya ikutan diem atau kalah gitu. Kalau anjing kan atau binatang itu biasanya mengandalkan insting ya. Kalau manusia kan masih bisa berpikir logis. Tapi juga kadang-kadang insting itu pasti keluar sendiri di alam bawah sadar. Contohnya ya, mungkin kalian boleh percaya atau enggak, ini kalau kalian lihat acara-acara tentang antropologi, mereka itu meruntutkan dari awal mula manusia itu jaga di goa. Jadi kalau manusia itu keluar goa kan dulu banyak binatang buas ya. Jadi apa yang dia ingat dari dalam tempat tinggal atau dalam goanya itu lupa semua. Makanya seringkali kita itu kalau ingat-ingat sesuatu, ingin melakukan sesuatu di dalam rumah, lalu melewati suatu gang atau pintu atau perpindahan ruangan, tahu-tahu kita itu lupa. Pernah ngalamin kayak gitu nggak? Apa yang kita ingin lakukan itu lupa karena menurut para ilmuwan itu udah insting kita karena terbentuk dari zaman purba. Ketika kita keluar itu langsung lupa apa yang kita tadi ingin lakukan, dan gantinya kita lebih alert atau lebih waspada karena ada ancaman dari luar. Ya kalian boleh percaya, boleh nggak, aku sih ya setengah nggak percaya karena ya lucu aja. Tapi aku percaya kalau, tapi aku mengalami sendiri karena seringkali kalau ingin melakukan A, B, C, D lalu habis lewat pintu itu kadang kayak ya kayak orang bingung, aku mau ngapain ya tadi, kok lupa. Masalah itu bawaan gen manusia dari zaman purba atau enggak, tapi itu fenomena yang terjadi juga padaku. Coba mungkin kalau kalian ikut mengalami hal seperti itu bisa tulis di kolom komentar ya. Aku pingin tahu aja seberapa banyak orang yang
Kalau ngelewati pintu itu lupa apa yang mesti dilakukan. Jadi kesimpulannya adalah jika kalian merasa diincar oleh lawan, berarti kalian itu dianggap oleh lawan yang paling lemah. Nah, lemah ini kita bisa preteli lagi ya, lebih detail. Lemah apanya? Lemah powernya, smashnya, atau lemah skillnya. Misalnya dikasih backhand, pasti nggak bisa atau pasti nanggung. Atau ada gerakan tertentu yang pasti mati terus kamu ditempatin di daerah situ. Itu kan bisa dianggap kelemahan ya. Atau kadang-kadang kita sering termakan oleh tipuan lawan atau jadi orang yang gampang ditipu, misalnya lawan geraknya ke kanan tapi pukulannya ke kiri. Nah, itu kita sering tertipu. Kalau menurutku sih itu bukan uh, bodoh ya, tapi kurang siap aja. Atau kurang banyak untuk antisipasi. Hanya tahu, oh kalau lawan bolanya di situ, kemungkinan besar atau berasumsi bahwa bolanya bakal ditaruh di kanan, ternyata ke kiri. Nah, itu nggak boleh kita berasumsi seperti itu. Kalau posisinya lawan di situ, kita harus perkirakan kiri bisa, kanan bisa. Jadi harus siap kedua tempat itu. Ya pastinya kalau ada kekurangan dari kita ya kita perbaiki. Cuman masalahnya kita perbaikinya sewaktu kita melakukan game ini atau setelahnya. Nah, kalau dalam waktu game ini terus kita ingin nggak diincer, ya kita harus bisa nempatin bola ke arah yang kembalinya itu nggak ke area yang lemah. Misalnya kita lemah di backhand, ya jangan kasih lurusan backhandnya kita, nanti kita dikasih backhand terus. Istilahnya itu jangan menciptakan area black hole sendiri. Kita melakukan pengembalian yang mudah bagi lawan untuk dikembalikan, atau lawan mudah menyerang kita, jadinya kita mati-mati sendiri. Kita harus lebih smart atau lebih pintar lagi untuk cari-cari bola atau cari-cari ruang kosong. Lalu strategi yang kedua adalah ya kita juga mengincar lawan yang lebih lemah. Jadi lawannya yang lebih lemah yang mana, yaitu yang kita incar. Aku sebenarnya nggak yakin kalau orang yang lebih lemah itu diincar itu pasti membawa kita ke kemenangan ya. Karena orang yang mungkin lebih kuat, mainnya lebih bagus, itu kalau kita incer terus-menerus juga pasti lama-lama capek dan kalah atau amburadul. Jadi tergantung, kalau double itu kan mainnya main kerjasama ya. Misalkan yang lebih bagus mainnya diincer terus, ya yang nggak seberapa bagus harus bisa untuk membantu. Tapi seandainya kalian ini diincer, walaupun kalian skillnya bagus atau nggak bagus, tetap diincer sama lawan, karena lawan udah tahu ciri khasmu mungkin ya. Itu kalian ya harus merubah kebiasaan kalian. Misalnya kalau di net terus kasih net silang, jadi sama lawan udah ditungguin. Nah itu kita rubah, kalau di net kita lob. Lalu ya mungkin aku pernah bahas ini sih di TikTok. Jadi kalau kalian itu perlu bantuan partnermu,
kasih bola di lurusannya partnermu. Misalnya kita posisinya kiri kanan ya. Itu kalau aku yang di kanan, kalau aku ngelop, aku akan ngelop ke bagian kiriku atau di sebelah kanannya lawan. Nanti kan misalkan sama lawan tuh dikembalikan ke lurusannya. Berarti yang nerima nanti Ian. Jadi disitulah Ian bisa membantu kamu. Misalkan kita di posisi depan belakang, aku misalnya di belakang, kepingin minta bantuan ya Ian yang di depan, ya aku akan kasih drop shot atau drop shot silang. Selama aku kasih smash, ya lawan akan ngelap terus ke arah belakangku. Aku malah di kotak kiri kanan. Kalau aku kasih flashing bola-bola setengah, pasti sama lawan dikocak kiri kanan ke belakang atau di lob. Atau bisa juga kita lob. Misalnya, nah ini kan aku di belakang terus aku ngelob. Jadi posisi kita pecah kiri dan kanan. Makanya Ian bisa bantuin ngambil bola berikutnya. Contohnya kayak di sini ya. Ini kan aku ada di belakang terus aku ngelob. Makanya Ian bisa bantuin dia mundur. Terus posisinya kan jadi kiri kanan. Nah kalau kita ngincer handi, kita kasih lob terus. Ini kasih lob lagi. Jadi handi yang kena incer di belakang jadi kiri kanan kiri kanan. Coba kita lihat pengembaliannya handi. Di sini harusnya handi itu kasih drop silang ke arah depanku. Nanti kan kalau aku kasih lurus, Victor bisa bantuin cegat. Ini handi kasih lob lurus ke arahku, ya aku kembalikan lagi ke handi. Ini udah bagus mancing aku ke depan, tapi aku masih bisa ngelob lagi. Harusnya mancingnya mengembalikan tuh di tengah-tengahnya aku dan Ian di net. Jadi pas di tengah-tengah itu kan nanti bingung Ian atau aku yang ngambil, dan bingungnya itu nanti bisa memperlambat pengembalian. Kadang kita kalau mau keluar dari inceran tuh ya nggak bisa langsung satu kali pukul terus kita keluar dari inceran ya. Jadi harus ada kayak strateginya. Untuk beberapa kali mukul baru kita bisa keluar dari inceran. Misalkan kalian main single jadi nggak ada partner yang membantu ya. Kalau diincer ya pasti diincer soalnya siapa lagi yang mau mengembalikan. Tapi kalau kamu diincer kelemahanmu, misalkan pemain single itu kan pasti mainnya main strategi ya. Kalau lawan misalnya dikasih ke bagian forehand yang di belakang, lalu pengembaliannya selalu ke depan. Karena kalau dibuang ke belakang lob lurus atau silang itu kan berat. Jadi pukulannya harus keras banget. Nah, jadi harus kayak ya sebenarnya pemain single pasti bisa melakukan pukulan silang dari pojok belakang ke pojok belakangnya lawan. Cuman itu berat dan menyita banyak energi. Jadi nggak sering-sering digunakan. Cuman kalau kalian ingin nggak diincer ya sekali-sekali kalian lakukan pengorbanan atau kerja yang keras itu. Jangan cuman bermain yang mengentengkan kita aja. Seperti yang aku sering katakan, pengembalian yang sulit buat kita sulit itu biasanya malah dapetin kita poin. Jadi kasarannya kalau di dunia kerja, kalau kerjanya rajin kita dapat uang banyak. Tapi kalau males-malesan kita nggak dapat uang atau nggak dapat poin. Kan kadang ada pemain atau partner yang kayak gitu. Jadi cuman blocking-blocking, aras-arasan main.
kayak nggak kepingin menang gitu. Oke, gitu aja sih tips-tips dari aku ya mengenai hal ini. Kalau kalian ada pertanyaan yang lebih lanjut, silahkan tanya di kolom komentar. Oke guys, nantikan video-video berikutnya dengan tips-tips yang baru. Jangan lupa subscribe. Dadah.